Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Veronica, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIM 2001010136. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Baiklah, penjelasan ini saya dapat dari buku Sumber Pengantar Akuntansi Pencipta Heri SE MSI RSA CRP. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Ilustrasi. Pada tanggal 1 Februari, Eko menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 30 juta rupiah. Pada tanggal 2 Februari, dibayar sewa kantor untuk bulan Februari sebesar 7 juta rupiah. Pada tanggal 2 Februari, di hari yang sama juga dibeli peralatan kantor berupa komputer seharga 14 juta. Dalam hal ini, perusahaan membayar tunai 10 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Pada tanggal 13 Februari dibeli secara tunai perabot kantor berupa meja, kursi seharga 3 juta rupiah. Pada tanggal 4 Februari dibeli secara tunai perlengkapan kantor berupa kertas print dan alat tulis kantor seharga 1.400.000. Pada tanggal 11 Februari, diterima kas dari klien PT Langga Internusa atas jasa konsultasi sistem akuntansi klien sebesar Rp1.850.000. Pada tanggal 13 Februari, dibayar sebagian utang atas transaksi tanggal 2 Februari yang lalu, yaitu sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 16 Februari, diterima kas dari klien PT Wahana Mandiri atas jasa penyusunan laporan keuangan tahun 2007 yang lalu sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 1.500.000 baru akan dilunasi oleh klien pada jangka waktu 2 minggu kemudian. Pada tanggal 19 Februari dibeli tambahan perlengkapan kantor berupa print secara kredit sebesar Rp400.000. Pada tanggal 25 Februari dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 27 Februari dibayar utang atas transaksi tanggal 19 Februari yang lalu. Dan pada tanggal 28 Februari dibayar beban utilitas berupa pemakaian listrik dan telepon sebesar Rp250.000. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang buku besar PT Maju Jaya per 28 Februari 2020. Pada tanggal 1 Februari, Tuan Eko menyetorkan uang sebesar 30 juta. Kemudian, 30 juta tersebut dimasuk ke dalam debit dan saldo. Pada tanggal 2 Februari, dibayar sewa kantor, dimasukkan ke dalam kredit. Jadi, saldo 30 juta dikurang 7 juta menjadi 23 juta rupiah. Pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 2 Februari, dibeli komputer seharga 10 juta. Jadi, saldo yang 23 juta ini dikurangi 10 juta menjadi saldonya 13 juta rupiah. Pada tanggal 13 Februari dibeli meja dan kursi kantor secara kredit dari harga 13 juta dikurang 3 juta menjadi saldonya 10 juta. Pada tanggal 4 Februari dibeli kertas print dan alat tulis secara kredit. Jadi saldo yang 10 juta dikurangi 1.400.000 jadi sisa saldonya 8.600.000. PT Erlangga menerima uang sebesar Rp1.850.000
Jadi dari saldo 8.600.000 ditambah 1.850.000, jadi total saldo semuanya Rp10.450.000. Pada tanggal 13 Februari dibayar utang sebesar Rp1.500.000. Dari saldo Rp10.450.000 dikurangi Rp1.500.000, jadi saldonya Rp8.950.000. Dan dari PT Wahana Mandiri menerima lagi dana sebesar Rp2 juta. Dari saldo Rp8.950.000 ditambah Rp2 juta, jadi saldonya Rp10.950.000. Pada tanggal 25 Februari dibayar gaji bulanan sebesar Rp2 juta. Dari saldo Rp10.950.000 dikurang Rp2 juta, jadi saldonya Rp8.950.000. Pada tanggal 27 Februari bayar utang seharga sebesar Rp400.000. Jadi yang saldo awalnya Rp8.950.000 dikurangi Rp400.000, jadi saldonya Rp8.550.000. Dan pada tanggal 28 Februari bayar utilitas sebesar Rp250.000. Jadi dari total saldo Rp8.550.000 dibayar utilitas Rp250.000, jadi sisanya Rp8.300.000. Pada buku besar piutang usaha pada tanggal 16 Februari PT Wahana Mandiri memberi Rp1.500.000 dan dimasukkan ke dalam saldo. Pada buku besar perlengkapan kantor pada tanggal 4 Februari dibeli kertas print dan alat tulis seharga Rp1.400.000, jadi saldonya Rp1.400.000. Kemudian dibeli lagi kertas print pada tanggal 19 Februari seharga Rp400.000. Jadi saldo yang Rp1.400.000 ditambah Rp400.000, jadi total saldo dalam perlengkapan kantor yaitu Rp1.800.000. Dan selanjutnya di peralatan kantor pada tanggal 2 Februari dibeli komputer dan dimasukkan ke dalam debit, dan saldonya pun seharga Rp14 juta. Pada tanggal 13 Februari di perabotan kantor membeli meja dan kursi seharga Rp3 juta. Di saldo pun dimasukkan Rp3 juta. Dan buku besar utang pada tanggal 2 Februari dibeli komputer secara kredit Rp4 juta. Pada tanggal 13 Februari bayar utang komputer yang dari harga Rp4 juta dibayar Rp1.500.000, jadi berkurang menjadi Rp2.500.000. Pada tanggal 19 Februari dibeli lagi kertas print, jadi utangnya bertambah Rp2.500.000 ditambah Rp400.000, jadi Rp2.900.000. Pada tanggal 27 Februari bayar utang kertas print, jadi dari saldo Rp2.900.000 dikurang Rp400.000, jadi Rp2.500.000. Pada buku besar modal Tuan Eko pada tanggal 1 Februari setoran Tuan Eko 30 juta untuk modal awal, jadi dimasukkan ke dalam debit dan saldo. Pada pendapatan usaha pada tanggal 11 Februari PT Langga Internusa kredit Rp1.850.000 dan saldo pun Rp1.850.000. Pada tanggal 16 Februari PT Wahana Mandiri dikredit Rp3.500.000
Rp1.500.000. Jadi utang yang awal Rp1.850.000 ditambah Rp3.500.000, jadi totalnya Rp5.350.000. Pada beban gaji pada tanggal 25 Februari, bayar gaji bulanan dimasukkan ke dalam debit dan disaldo pun 2 juta. Pada tanggal 2 Februari, beban sewa kantor senilai 7 juta dan disaldo pun 7 juta. Pada tanggal 28 Februari, beban utilitas yaitu membayar listrik dan telepon sebesar Rp250.000 dan disaldo pun sebesar Rp250.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca saldo pada PT Maju Jaya per 28 Februari 2020. Baiklah, pada PT Maju Jaya, neraca saldo per 28 Februari 2020. Kode akun 1.1, nama kas, debit 8.300.000. 1.2, piutang 1.500.000. 1.4, perlengkapan kantor 1.800.000. 1.7, peralatan kantor 14 juta rupiah. 1.8, perabotan kantor 3 juta rupiah. 2.1, utang dimasukkan ke dalam kredit 2.500.000. 3.1, modal tuneko dimasukkan ke dalam kredit yaitu 30 juta rupiah. Pada kode akun 4.1, pendapatan usaha dimasukkan ke dalam kredit Rp5.350.000. Pada 5.1, beban gaji 2 juta dimasukkan ke dalam debit. 5.3, beban sewa kantor 7 juta dimasukkan ke dalam debit. 5.4, beban utilitas Rp250.000 dimasukkan ke dalam debit. Jadi total debit yaitu Rp37.850.000 dan kredit totalnya Rp37.850.000 dan hasilnya sama atau dikatakan balance. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang PT Maju Jaya laporan laba rugi per 28 Februari 2020. Pendapatan. Di sini saya akan mengambil dari neraca saldo yaitu pendapatan usaha. Jadi pendapatan usaha yaitu sebesar Rp5.350.000. Dan di sini terdapat beban yaitu beban sewa kantor sebesar 7 juta, beban gaji 2 juta, beban utilitas Rp250.000. Jadi totalnya dari beban tersebut yaitu Rp9.250.000. Baiklah, selanjutnya PT Maju Jaya laporan perubahan modal per 28 Februari 2020. Modal awal yaitu sebesar Rp30 juta. Penambahan pendapatan usaha Rp5.350.000. Peralatan Rp1.400.000, bisa kita lihat di atas tadi. Jadi total penambahan yaitu Rp5.350.000 dikurang Rp1.400.000. Jadi total penambahannya yaitu Rp3.900.000. Jadi modal akhir total dari 30 juta ditambah Rp3.950.000 yaitu menjadi Rp33.950.000. Selanjutnya yaitu PT Maju Jaya neraca per 28 Februari 2020. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu yang pertama aktiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar yaitu kas Rp8.300.000, piutang
usaha 1.500.000, kelengkapan kantor 1.800.000 rupiah. Jadi total aktiva lancar 11.600.000. Pada aktiva tetap, peralatan kantor sebesar 14 juta rupiah, perabot kantor 3 juta rupiah, pendapatan usaha 5.350.000 rupiah. Jadi total aktiva tetap yaitu 22.350.000 rupiah. Jadi aktiva lancar dan aktiva tetap hasilnya ditambah, jadi 11.600.000 rupiah ditambah 22.350.000 rupiah, hasilnya menjadi 33.950.000 rupiah. Dan pada pasiva, untung usaha yaitu utang usaha yaitu 2.500.000, modal Tuan Eko menjadi 31.450.000 rupiah. Jadi totalnya sama, yaitu 33.950.000 rupiah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.